Hai teman-teman, pada video kali ini kita bakal setup server di rumah dengan budget super minimal, yaitu cuma 1 juta rupiah aja. Buat kalian yang mau punya server pribadi untuk apapun, ini pas banget buat kalian. Nah, ngomongin server itu mungkin teman-teman mikirnya bakal mahal dan ribet ya, tapi faktanya dengan 1 juta aja tuh sebenarnya kita udah bisa bikin server yang dalam tanda kutip cukup untuk keperluan pribadi. Di sini gue bakal tunjukin step by step-nya mulai dari hardware sampai software yang nanti bakal bisa teman-teman pakai. Nah, untuk hardware-nya sendiri, di sini gue udah siapin sebenarnya mini PC ya. Pakai HP ProDesk ini. Ini gue dapat di harga 800 ribuan. Jadi udah komplit, udah ada prosesor, udah ada motherboard-nya, udah ada power supply-nya juga. Ini adaptornya itu di 800 ribu. Nah, untuk RAM dan storage-nya, RAM-nya gue pakai yang di Shopee ya, Hynix. Ini di terakhir kalau nggak salah gue dapatnya yang 16 giga ini di 330 ribuan. Ya, 33 sampai 3,5 lah untuk RAM-nya dan storage-nya. Nah, untuk storage-nya ini gue pakai merek random, nemu di Shopee ya 250 giga cukup lah ya untuk awal kita bikin server. Ini gue dapat di 250 ribu, 256 giga. Nah, jadi komponennya kurang lebih ya kita perlu tadi barebone PC, ada storage juga, ada RAM. Itu total gue dapetnya tuh di 1,4 juta sih untuk budget mini servernya. Nah, selain servernya, hardware-nya kita juga perlu siapin software-nya. Di sini software-nya gue pakai Proxmox sebagai virtualization platform. Nah, jadi untuk buka servernya di sini ada baut nih, tinggal dikendorin aja. Nah, untuk bukanya nih bukan ditarik ya, tapi dorong ke depan. Nah, agak unik untuk bukanya. Jadi tinggal didorong aja, set. Didorong, terus diangkat aja. Nah, ini untuk jeroannya dari si mini PC. Lalu kita perlu pertama pasang RAM-nya. RAM-nya ada di bawah heatsink, jadi tinggal diangkat aja heatsinknya. Lalu kita pasang RAM-nya. Setelah itu kita tutup lagi untuk RAM-nya. Oke. Nah, untuk buka storage-nya, di sini ada sebenarnya slot SATA ya, cuman di sini gue pakainya SSD aja karena harganya sama SATA sama NVMe, jadi mendingan sih pakai NVMe aja ya. Kalau teman-teman beli baru pun harganya mirip-mirip antara SATA dan NVMe, jadi di sini pun gue pakainya NVMe aja sih. Di sini ada 3 baut, kendorin aja masing-masing. Ya walaupun agak aneh sih bautnya dia. Jadi bautnya dia ini bukan bintang sebenarnya. Tuh. Nah, bautnya itu dia kayak tuh. Bautnya tuh kayak bukan bukan plus, bukan minus sih sebenarnya. Cuman di sini ada coakan. Jadi gue bisa pakai obeng minus sih buat bukanya. Keluarin aja semuanya. Nah, di sini ada kabelnya nih.
bisa dilepas atau enggak sih, cuman gue nggak usah gue lepas lah ya, mana perlu gini doang sih sebenarnya. Lalu gue pasang aja SSD-nya. Nah ini baru plus nih obengnya, dorin aja dulu ini. Dah, kali pasang boardnya lagi. Oke, kita pasang covernya di belakangnya dulu. Nggak ngumpet emang bautnya dia. Sedang aja, nggak usah terlalu kencang. Pasang ini sama satu lagi. Oke, sudah siap. Lalu tinggal kita pasang covernya. Sama dari depan ke belakang. Kalau dikencengin. Nah, di sini sekalian ya, portnya juga dia sebenarnya kita perlu pakai tuh LAN-nya aja, karena ini untuk server ya. LAN-nya sama setup, buat setup pertama aja sih, install pertama aja kita perlu DisplayPort atau DisplayPort atau VGA portnya. Oke, kita pasang kabelnya buat powernya, terus juga display, monitor. Sini gue pakai video capture sih biar ngambil gambarnya lebih bagus aja. Sama kabelan. Nah, kita perlu kabelan, ini wajib lah. Biar kita bisa langsung remote nanti ketika sudah selesai install. Oke. Dan untuk softwarenya sendiri, kita gunain Proxmox sebagai virtual environment-nya. Jadi nanti dalam Proxmox, sebagai host OS-nya, kita bisa create banyak virtual mesin di situ. Ya, tentunya tergantung jumlah resource yang ada, baik itu memori ataupun storage yang ada. Langsung aja di sini ada download. Oke. Lalu ketik klik yang Proxmox Virtual Environment, kita bisa pakai yang ISO, kita download. Uh, Rufus, ya ada beberapa macam sih, ada Rufus, ada pendrive, cuman gue bisa pakai Rufus buat downloadnya. Buat bikin bootable USB drive-nya, kita download aja yang ini.
nanti oke kita klik download, kita save, dan kita download juga ininya buat installernya. Kita save, nanti dia sini udah disiapin ini buat ketika udah selesai download. Ini file ISO-nya. Nah, dua file ini sama flash disk. Nah, setelah itu kita step berikutnya untuk kita bikin ISO-nya ya. Colok aja flash disk. ISO-nya yang dari situs Proxmox-nya, lalu ada Rufusnya. Nih Rufusnya kita klik 2 kali aja. Nanti akan tampil seperti ini. Lalu nah, ini kebetulan aja nih dulu sebelumnya gue bikin installer Ubuntu. Nah, yang penting dipastiin aja storage-nya nih 64 GB nih sesuai dengan flash disk gua. Lalu pilih file ISO-nya, klik aja, oke. Lalu kita bisa start untuk mulai formattingnya. Oh iya, data di flash disk ini nanti bakal hilang ke format semua, jadi pastiin nggak ada data-data penting di dalam sini. Kita start, dia bakal menghapus semua data. Ini untuk confirm, lalu kita klik oke aja. Oke, berarti ini udah selesai, di close aja. Oh iya, aku juga. Masih kebuka ya? Coba ada aja yang kebuka nggak? Bisa di-eject aja. Di-eject aja, habis itu eject. Oh iya, di sini gue pakai flash disk aja sih, SanDisk biasa. Kebetulan storage-nya 64 GB. Sini gue colok ke mini PC-nya buat kita mulai start ya. Installernya. Oke, di sini gue pakai video capture. Start mesinnya, kita pencet escape buat masuk ke BIOS-nya. Oke, di sini ada beberapa konfigurasi yang perlu disetting ya. Kalau masih bawaan biasanya belum di enable, kita bisa masuk ke BIOS setup, lalu masuk ke advance. Di sini ada system option. Ini pastiin multiprosesor, hyper-threading, virtual technology VT, virtual technology for direct IO ini enable karena kita menggunakan mini PC ini sebagai server untuk Proxmox. Setelah itu kita save and exit. Yes. Setelah itu escape lagi. Setelah itu masuk ke boot menu. Nah, kita pilih flash disknya. Dia bakal boot ke misalnya Proxmox VE Graphical. Bentar. Kita tunggu aja biar dia boot. Oh iya, di sini gue pakai mouse sih biar gampang. Bisa sih, cuman agak susah aja kalau nggak pakai mouse ya. Di sini gue pakai mouse sih biar gampang.
Oke, di scroll aja. Nah, ini kayaknya muka gua gangguin nih. Nah, di pojok kanan tuh, putar atas aja ya muka gua ya. Lalu taruh di agree. Oke. Dan di sini ada informasi aja kalau target harddisknya bakal di format dan mungkin bakal hilang datanya. Jadi pastiin tadi bahwa SSD-nya emang bener-bener pengen dihapus ya, datanya nggak ada data penting. Ini ada pilihan storage mana yang mau kita install targetnya. Lalu kita next aja. Oke, country Indonesia. Oke, Jakarta, US. Lalu next. Passwordnya, nah ini nih, password ini nih. Sesuaikan aja ya passwordnya ya. 8 karakter, harus ada huruf, angka, simbol, dan email. Nah, email gue bikin default aja deh. Next. Ya, harus valid email ya. Next. Ini pilihan cardnya. Ini kebetulan gue dapat IP-nya DHCP. Gue biarin DHCP aja. Kalau teman-teman mau rubah jadi statis, ya disesuaikan aja. Gue biar DHCP aja. Nanti gue set statusnya di router gue. Ini DNS server dan gateway. Oke. Sesuaikan aja ya dengan konfigurasi network teman-teman. Sini paling gue gantinya home.local. Terus namanya gue biarin default aja deh. Untuk pva.home.local. Setelah itu next. Dia akan mastiin konfigurasi yang kita set udah sesuai. Lalu install. Dah. Tunggu dia bikin partisi. Ya, terbagian ini gue cepetin aja ya. Seret sampai sudah selesai. Oke. Oke, udah selesai. Dia bakal booting, ribut ulang. Oh iya, IP-nya jangan lupa dicatat ya. Gimana ntar gue kasih ini deh. Didiemin aja. Dia lagi ribut ulang. Dia bakal langsung booting ke OS-nya, si Proxmox-nya. Nah, kalau teman-teman lupa buat kalau teman-teman mau login ke shell-nya, ke command line-nya, ini login usernya root. Nah, passwordnya yang teman-teman bikin tadi. Oke, bisa masuk ke shell-nya. Atau cara paling gampang kita bisa masuk ke langsung aja buka halamat URL-nya nih lewat browser. Nah, tadi setelah kita buka ya URL-nya nih pakai IP tadi yang ada di mesinnya di 109.28.006. Di sini bakal muncul ya connectional private. Ini nggak perlu khawatir, ketik aja advance lalu proceed. Nah, dia bakal munculin halaman login ya. Lalu di sini masukin root dan passwordnya.
Oke, ini udah berhasil nih. Nah, posisinya sekarang kita ini sudah terinstall nih si Proxmox-nya. Terinstall gini, kita bisa langsung bikin VM aja kali ya. Sih ada informasi sih storage-nya. Caranya kita bisa klik VM. Nah, sebelum klik VM nih kita bisa bikin ini dulu nih. Kita perlu upload file ISO-nya. Semisal kita pengen bikin servernya Ubuntu, berarti kita upload Ubuntu ISO, atau kita pengen gunakan OS lain seperti Fedora atau CentOS, tinggal download dulu. Setelah itu kita upload ISO-nya. Jadi karena videonya cukup panjang ya, jadi untuk setup Ubuntu-nya sama aplikasinya yang bakal kita tes, nanti gue lanjut ke part 2 ya di video berikutnya. Thank you ya teman-teman yang udah join. Kita sama-sama belajar. Silakan ya teman-teman kalau ada masukannya atau ada aplikasi misalnya atau server yang ingin teman-teman tanyakan bagaimana untuk cara deploy-nya, kita coba deploy di mini server kita. Terima kasih dan adios.